Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin Ibu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai obat-obat terkait sistem kardiovaskular 1. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah farmakologi 2, Ibu apoteker Mira Febrina, Magister Sains yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendiskusikan hasil diskusi kami. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Dea Putri, Divarianti Fahmi, Mevica Nadila Rafani, Mutiara Fanaura, Prastika Dewi Ersinta, Syarifah Erlanda, Vanessa Despadelia Putri, dan Yulfiza Mesari. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan dari obat-obat terkait sistem kardiovaskular 1, yaitu ada obat anti hipertensi, obat anti angina, obat anti aritmia, obat gagal jantung atau inotropik positif, dan obat kardiotonik kardiaka. Materi pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya Dea Putri. Kepada Dea Putri dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan penggolongan obat antihipertensi. Yang pertama itu ACE inhibitor, di mana mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim angiotensin converting enzim sehingga mengurangi konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 atau disebut vasokonstriktor kuat. Kemudian patofisiologinya yaitu menurunkan angiotensin 2 menyebabkan vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron kemudian menurunkan tekanan darah. Selanjutnya ARB, di mana mekanisme kerjanya yaitu menghambat reseptor angiotensin 2 tipe 1. Kemudian patofisiologinya yaitu mencegah efek vasokonstriksi dan retensi air yang dimediasi angiotensin 2. Selanjutnya yang ketiga itu diuretik. Mekanisme kerjanya yaitu mengurangi volume plasma dengan meningkatkan ekskresi natrium dan air. Kemudian patofisiologinya yaitu penurunan volume sirkulasi, menurunkan curah jantung dan tekanan darah. Yang keempat itu ada beta blocker, di mana mekanisme kerjanya menghambat reseptor beta 1 di jantung, kemudian menurunkan denyut dan kontraktilitas jantung. Kemudian patofisiologinya yaitu mengurangi curah jantung dan menghambat renin, kemudian menurunkan tekanan darah. Yang terakhir yaitu kalsium channel blocker, di mana mekanisme kerjanya menghambat masuknya kalsium ke sel otot polos pembuluh darah, kemudian terjadilah vasodilatasi. Selanjutnya patofisiologinya yaitu mengurangi resistensi perifer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan obat antihipertensi terkait indikasi, kontraindikasi, efek samping, dosis, dan contoh obatnya. Untuk golongan yang pertama itu ada ACE inhibitor, memiliki indikasi untuk hipertensi dan gagal jantung, memiliki kontraindikasi untuk kehamilan, angioedema, dan hiperkalemia, dan juga memiliki efek samping yaitu batuk kering, hiperkalemia, dan hipotensi. Untuk dosis golongan ini itu ada contoh obatnya enalapril dengan dosis 5-20 mg per hari. Contoh obatnya ada enalapril atau Renitec dan captopril. Untuk golongan yang kedua yaitu ARB, indikasinya untuk hipertensi dan pasien intoleransi ACEI. Kontraindikasi dengan kehamilan dan hiperkalemia, memiliki efek samping pusing dan hiperkalemia. Dosisnya, contoh obatnya losartan dengan dosis 50 hingga 100 mg per hari. Contoh obatnya ada losartan dan valsartan. Yang ketiga ada diuretik, memiliki indikasi untuk hipertensi dan edema, kontraindikasi untuk anuria dan hiperkalemia berat, memiliki efek samping untuk hipokalemia, dehidrasi, dan hiperurisemia. Dosis umumnya itu untuk obat HCT dengan dosis 25-50 mg per hari, dan contoh obatnya hidroklortiazid dan furosemid. Selanjutnya itu ada beta blocker, memiliki indikasi untuk hipertensi, angina, dan aritmia. Kontraindikasi untuk bradikardia dan asma, memiliki efek samping bradikardia, kelelahan, dan bronkospasma. Dosis umumnya itu ada contoh obatnya atenolol dengan dosis 50-100 mg per hari.
Contoh obatnya ada atenolol dan metoprolol. Golongan selanjutnya ada CCB, ini indikasinya untuk hipertensi dan angina, memiliki kontraindikasi untuk hipotensi dan gagal jantung berat. Efek sampingnya edema perifer dan sakit kepala. Untuk amlodipin memiliki dosis 5-10 mg per hari. Contoh obatnya ada amlodipin dan nifedipin. Golongan yang terakhir yaitu ada vasodilator, itu untuk hipertensi berat, kontraindikasi untuk penyakit lupus dan penyakit jantung iskemik. Efek sampingnya itu takikardial refleks dan retensi cairan. Dosis umumnya untuk hidralazin itu 25-100 mg per hari, contoh obatnya hidralazir. Baiklah, yang kedua yaitu golongan obat antiangina. Penggolongan obat antiangina yang pertama itu ada nitrat dengan mekanisme kerja menghasilkan NO yang menyebabkan vasodilatasi vena dan arteri. Kaitan dengan patofisiologinya itu vasodilatasi vena, kemudian menurunkan preload, menurunkan kebutuhan oksigen miokard, dan vasodilatasi arteri koroner, meningkatkan suplai oksigen. Yang kedua yaitu ada beta blocker dengan mekanisme kerja mengurangi frekuensi dan kontraktilitas jantung. Kaitan patofisiologinya itu menurunkan kebutuhan oksigen jantung. Yang ketiga ada kalsium channel blocker dengan mekanisme kerjanya vasodilatasi arteri koroner dan menurunkan kontraktilitas. Kaitan dengan patofisiologinya itu meningkatkan suplai oksigen dan menurunkan beban kerja jantung. Selanjutnya, kontraindikasi efek samping dosis umum dari obat antiangina itu yang pertama, pada golongan nitrat dengan indikasi angina stabil atau tidak stabil, kontraindikasinya hipotensi berat dan anemia berat, efek sampingnya sakit kepala, flushing, dan hipotensi, dan contoh obatnya nitrogliserin, isosorbit dinitrat dengan nitrogliserin dosis 0,3 sampai 0,6 mg dan ISDN 5 sampai 40 mg. Selanjutnya, golongan beta blocker dengan indikasi angina stabil dan pasca infak, kontraindikasi bradikardia dan asma, efek sampingnya kelelahan dan bronkospasme dengan contoh obat propanolol dan metopropanolol dengan dosis 40-160 mg per hari. Selanjutnya, golongan CCB dengan indikasi angina Prince metal dan angina stabil dan kontraindikasi hipotensi dan gagal jantung, efek sampingnya edema dan konstipasi dengan contoh obat verapamil dan diltiazem, verapamil dengan dosis 120-240 mg per hari. Selanjutnya golongan obat ranolazin dengan indikasi angina refraktor dan kontraindikasinya penyakit hati, QT panjang, dan efek sampingnya mual, pusing, dan perpanjangan QT dengan contoh obat ranolazin atau belum umum di Indonesia dengan dosis umumnya 500 sampai 1000 mg 2 kali per hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada obat anti aritmia. Penggolongan obat anti aritmia itu yang pertama itu ada kelas 1 yaitu blocker Na+, yang dimana mekanisme kerjanya itu menghambat saluran Na+ cepat dan memperlambat depolarisasi fase 0. Kaitan patofisiologinya itu menstabilkan membran dan memperlambat konduksi impuls abnormal. Yang kedua itu ada kelas 2 yaitu beta blocker. Mekanisme kerjanya itu menghambat efek simpatis ataupun menurunkan otomatisitas dan memperlambat AF node. Kaitan patofisiologinya itu mengontrol denyut pada takikardia supraventrikular. Yang ketiga itu ada blocker K+, yang dimana mekanisme kerjanya itu memperpanjang repolarisasi dan durasi potensial aksi. Patofisiologinya itu mencegah reentry dan memperbaiki ritme sinus. Yang keempat itu ada blocker Ca++, yang dimana mekanisme kerjanya itu menghambat saluran kalsium ataupun memperlambat konduksi di AF node.
kaitan patofisiologinya itu mengontrol aritmia yang berpusat di atrium atau AF node. Yang kelima itu ada adenosin, yang dimana mekanisme kerjanya itu mengaktifasi reseptor adenosin A1 di nodus AF ataupun meningkatkan keluarnya ion K+ dan menurunkan masuknya Ca2+ dan menyebabkan hiperpolarisasi dan memperlambat atau menghentikan sementara konduksi AF node. Patofisiologinya itu pada takikardia supraventrikular, khususnya yang disebabkan oleh mekanisme reentry di AF node. Impuls listrik berputar terus melalui jalur abnormal. Adenosin memutus jalur ini dengan memperlambat konduksi di AF node sehingga menghentikan sirkuit re-entry dan mengembalikan ritme jantung ke sinus normal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang obat anti aritmia terkait indikasi, kontraindikasi, efek samping, dosis umum, dan juga contoh obatnya. Nah, yang pertama ada golongan kelas 1, di mana indikasinya yaitu aritmia ventrikular. Kontraindikasinya, blok AV berat, efek sampingnya pusing dan hipotensi. Kemudian contoh obatnya lidokain dengan dosis umum 1-4 mg. Kemudian untuk golongan kedua itu kelas 2 dengan indikasinya aritmia supraventrikular dan kontraindikasinya bradikardia serta asma. Efek sampingnya bronkopasma. Contoh obatnya propanolol dengan dosis 40-160 mg. Selanjutnya ada golongan kelas 3 di mana indikasinya berupa aritmia ventrikular dan atrial dengan kontraindikasi disfungsi tiroid. Kemudian efek sampingnya fibrosis paru dan gangguan tiroid. Contoh obatnya amiodaron dengan dosis 200-400 mg. Selanjutnya ada golongan kelas 4 di mana indikasinya yaitu aritmia atrial dengan kontraindikasi gagal jantung dan hipotensi dan efek sampingnya konstipasi serta edema. Contoh obatnya verapamil dengan dosis 120-240 mg. Selanjutnya ada golongan adenosin, itu indikasinya berupa SVT akut dengan kontraindikasi asma dan blok AV. Kemudian efek sampingnya flushing dan sesak dada. Contoh obatnya adenosin dengan dosis umum 6 mg. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada obat gagal jantung. Selanjutnya adalah penggolongan obat kardiotonik. Obat inotropik positif bekerja dengan meningkatkan kontraksi otot jantung atau miokardium dan digunakan untuk gagal jantung, yakni keadaan di mana jantung gagal untuk memompa darah dalam volume yang dibutuhkan tubuh. Keadaan tersebut terjadi karena jantung bekerja terlalu berat atau karena suatu hal otot jantung menjadi lemah. Beban yang berat dapat disebabkan oleh kebocoran katup jantung, kekakuan katup, atau kelainan sejak lahir di mana sekat jantung tidak terbentuk dengan sempurna. Ada dua jenis obat inotropik positif, yaitu yang pertama ada glikosida jantung. Glikosida jantung adalah alkaloid yang berasal dari tanaman Digitalis purpurea yang kemudian diketahui berisi digoxin dan digotoksin. Keduanya bekerja sebagai inotropik positif pada gagal jantung. Pada digoxin kodenya 7-211, digitoxin kodenya 7-211. Yang kedua ada penghambat fosfodiesterase. Obat-obat dalam golongan ini merupakan penghambat enzim fosfodiesterase yang selektif bekerja pada jantung. Hambatan enzim ini menyebabkan peningkatan kadar siklik AMP atau CAMP dalam sel miokard yang akan meningkatkan kadar kalsium intrasel. Selanjutnya, pada golongan glikosida jantung, indikasinya itu untuk gagal jantung dan AF. Kontraindikasinya itu blok AV, hipokalemia. Sedangkan efek sampingnya ada mual dan aritmia.
Pada digoxin, dosisnya itu 0,125 sampai 0,25 mg per hari. Contoh obat yang beredar adalah digoxin dengan merek dagang Lanoxin. Yang kedua ada golongan agonis beta 1. Indikasinya untuk mengobati gagal jantung akut. Kontraindikasinya aritmia, hipertrofi jantung. Efek sampingnya takikardia dan hipertensi. Dosis umumnya doputamin 4, 2,5 sampai 10 kg. Contoh obat yang beredar adalah dobutamin. Selanjutnya ada golongan PDE 3 inhibitor. Indikasinya gagal jantung akut. Kontraindikasinya aritmia, hipotensi berat. Efek sampingnya hipotensi dan aritmia. Dosis umumnya milrinon intravena 0,375 sampai 0,75 per kilogram. Obat yang beredar adalah milrinon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada obat kardiotonik. Yaitu yang pertama ada glikosida jantung, yaitu digoxin. Mekanismenya menghambat pompa Na+ atau K+ ATPase pada membran sel miokard sehingga meningkatkan konsentrasi Na+ intraseluler. Patofisiologinya, pada gagal jantung terjadi penurunan kontraktilitas otot jantung karena ketidakseimbangan ion intraseluler, khususnya kalsium yang penting untuk kontraksi. Yang kedua ada dopaminergika, yaitu dobutamin. Mekanismenya agonis selektif reseptor beta 1 adrenergik yang mengaktifasi adenilat siklase, meningkatkan kadar CAMP, membuka kanal CA2+, dan meningkatkan kontraktilitas miokard. Efek inotropik positif. Patofisiologinya, pada gagal jantung akut atau shock kardiogenik, aktivitas sistem adrenergik menjadi tidak memadai, sehingga kontraksi jantung melemah. Yang ketiga ada penghambat fosfodiesterase, yaitu milrinon. Mekanisme kerjanya menghambat PDE3, CAMP meningkat, kalsium naik, kontraksi jantung membaik, dan pembuluh darah melebar. Patofisiologinya pada gagal jantung menyebabkan penurunan CAMP dan kalsium intraseluler sehingga kontraksi jantung melemah. Ini ada golongan obatnya. Yang pertama ada glikosida jantung, indikasinya gagal jantung. Kontraindikasi blok AF, hipokalemia, efek sampingnya mual, aritma. Contoh obatnya ada digoxin, yaitu Lanoxin dengan dosis 0,125 sampai 0,25 mg per hari. Yang kedua ada agonis beta 1, indikasinya gagal jantung akut, kontraindikasi aritma atau hipertrofi jantung. Efek sampingnya tikakardia atau hipertensi. Contoh obatnya ada dobutamin dengan dosis umum 2,5 sampai 10 mg per min. Yang ketiga ada PDE 3 inhibitor, indikasinya gagal jantung akut, kontraindikasinya efek samping hipotensi. Dengan contoh obat ada milrinon dengan dosis umum 0,375 sampai 0,75 mg per kg per min. Baiklah, berdasarkan hasil presentasi tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa obat-obatan kardiovaskular diklasifikasikan berdasarkan mekanisme kerja dan indikasi terapinya, mencakup antihipertensi, antiangina, antiaritmia, inotropik positif untuk gagal jantung, dan kardiotonik. Setiap golongan bekerja dengan cara spesifik untuk mengontrol tekanan darah, mengurangi beban kerja jantung, menormalkan irama jantung, atau meningkatkan kontraktilitas jantung. Pemahaman yang tepat terhadap masing-masing mekanisme sangat penting dalam pengelolaan penyakit kardiovaskular secara efektif.
Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.